Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 867 orang sudah meninggal, 521 orang masih hilang. Ini adalah bencana besar yang merenggut manusia dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Dan inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Ratusan tubuh ditemukan dalam lumpur, ratusan lainnya belum pulang. Keluarga tidak tahu apakah yang mereka tunggu masih hidup atau sudah menjadi korban. Yang terjadi di Sumatera adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada akhir 2025. Marilah buat sedulur semua mendoakan saudara kita di Sumatera. Dan bagi yang muslim, tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua dijauhkan dari bencana, balak dan sengkolo. Yang pertama, fakta yang tidak bisa ditutupi. Data resmi terbaru menyebutkan 867 korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera. Selain itu, lebih dari 521 orang masih belum ditemukan. Tim penyelamat bekerja setiap hari, tetapi kondisi di lapangan sangat berat. Banyak desa terkubur material longsor, akses jalan yang terputus, jembatan yang runtuh, alat berat susah masuk, dan sebagian jenazah ditemukan dalam kondisi yang sulit dikenali. Ratusan ribu warga mengungsi. Mereka hidup dalam tenda sementara, dengan makanan terbatas, sanitasi buruk, dan rasa takut yang masih menguat. Yang kedua, luka yang tidak terlihat. Yang hancur bukan hanya bangunan dan jalan. Yang rusak paling besar adalah kehidupan manusia. Di posko pengungsian, banyak anak kehilangan kedua orang tuanya. Banyak orang tua tidak tahu kemana anak mereka terbawa arus. Setiap malam terdengar tangisan, karena ada yang masih menunggu kabar. Ada yang baru mengetahui bahwa keluarganya ditemukan tak bernyawa. Inilah bagian yang sering luput dilihat. Korban tidak hanya kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan fondasi hidup. Yang ketiga, ketidaksensitifan pejabat yang menyakitkan korban. Di tengah duka ini, muncul suara pejabat yang dinilai tidak sensitif. Beberapa kalimat mereka menjadi sorotan karena terdengar dingin, formal, dan jauh dari empati. Inilah 5 sikap pejabat yang paling banyak dikritik oleh publik dan para penyintas. Yang pertama, menyatakan bahwa situasi sudah terkendali. Padahal banyak wilayah masih terisolasi, korban masih menunggu dievakuasi, dan beberapa lokasi belum tersentuh bantuan. Yang kedua, menekankan angka logistik bukan kondisi manusia. Bantuan disebut sudah disalurkan, tetapi banyak pengungsi merasa dibiarkan sendirian menghadapi trauma. Yang ketiga, minim penjelasan soal lambatnya perbaikan infrastruktur penting. Tidak ada penjelasan jelas mengapa jalur evakuasi lambat dibuka. Yang keempat, menyalahkan kondisi alam sepenuhnya tanpa menyebutkan faktor manusia seperti deforestasi dan buruknya tata ruang. Yang kelima, minim perhatian pada korban hilang, seolah jumlah mereka hanya angka, bukan manusia yang keluarganya masih menunggu kabar. Setiap kalimat yang kurang tepat dari pejabat ini terdengar menyakitkan bagi mereka yang sedang berduka. Mereka membutuhkan pemimpin yang hadir secara manusiawi, bukan hanya dibutuhkan saat pemilu dan pilkada saja. Yang keempat, ini yang bikin merinding. Apa pesan spiritual dari bencana ini? Bencana ini mengingatkan bahwa hidup manusia sangat rapuh. Dalam beberapa jam, ratusan orang meninggal dan ratusan lainnya hilang tanpa jejak. Pesan spiritualnya jelas dan lugas. Yang pertama, hidup tidak bisa diprediksi. Yang kuat bisa runtuh,
yang aman bisa hilang, yang biasa bisa berubah menjadi tragedi. Yang kedua, manusia harus saling menguatkan. Tidak ada yang bisa menghadapi trauma sebesar ini sendirian. Yang ketiga, kita harus memperbaiki cara kita memperlakukan alam. Kerusakan lingkungan mempercepat kehancuran. Yang keempat, empati adalah kebutuhan dasar manusia, lebih penting dari sekedar pernyataan, lebih berarti dari statistik. Yang kelima, setiap korban adalah pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ini bukan untuk menakuti, ini adalah panggilan untuk sadar bahwa dunia tidak menunggu kita siap untuk berubah. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.